Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumarni dengan NIM 2303220. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kepemimpinan dengan judul Kepemimpinan Kreatif dan Inovatif dalam Pengambilan Keputusan Efektif. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep pemimpin dalam sektor agribisnis serta pentingnya peran seorang pemimpin dalam mengelola dan mengembangkan usaha agribisnis secara efektif dan berkelanjutan. Setelah memperkenalkan diri saya, akan memulai presentasi ini dengan membahas bagian pertama, yaitu kreativitas sebagai kegiatan secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil dan sifatnya. Yang pertama itu ada kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya. Yang pertama itu baru. Kreativitas adalah suatu proses pemikiran dan bertindak yang menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, baik dalam bentuk ide, karya, solusi, produk, maupun pendekatan. Ketika dikatakan bahwa hasil kreativitas bersifat itu baru, maksudnya adalah yang pertama itu sesuatu yang tidak hanya berbeda dari yang sudah ada, tapi juga memiliki unsur orisinalitas dan keunikan. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang diartikan sebagai inovatif. Inovatif itu artinya mengandung unsur pembaharuan dan perbaikan. Maksudnya itu hasil kreativitas menawarkan cara baru atau lebih baik untuk melakukan sesuatu dibanding metode lama. Contohnya itu mengubah cara memesan makanan lewat aplikasi adalah inovasi dibandingkan sistem manual. Yang kedua itu belum ada sebelumnya. Artinya itu gagasan atau hasil yang benar-benar original, belum pernah dibuat atau dipikirkan orang lain sebelumnya. Maksudnya itu bukan sekadar meniru, tapi menciptakan sesuatu dari ide sendiri. Contohnya itu desain produk atau teknologi yang belum pernah ditemukan. Yang ketiga itu segar. Artinya itu memberikan kesan baru untuk menyegarkan, tidak membosankan dan membuat orang tertarik pada kita. Maksudnya itu kreativitas bukan muncul dari cara penyampaian, gaya, atau pendekatan baru. Contoh itu cara promosi produk yang lucu dan tidak biasa. Yang keempat itu menarik. Artinya itu mampu memikat perhatian orang, membuat orang lain ingin tahu lebih lanjut. Maksudnya itu hasil kreativitas yang bagus akan membangkitkan rasa penasaran atau bisa disebut dengan kekaguman. Contohnya itu logo, poster, atau video kampanye yang desainnya unik dan menarik perhatian. Yang kelima itu aneh. Artinya itu tidak biasa, menyimpan dari norma umum. Maksudnya itu dalam kreativitas aneh bukan berarti buruk gitu, melainkan berbeda secara mencolok dan kebiasaan, dan itu sering jadi nilai lebih. Contohnya itu iklan dengan konsep aneh tapi jadi viral karena unik gitu. Yang keenam itu mengejutkan. Artinya itu tidak terduga, di luar ekspektasi. Maksudnya itu kreativitas sering muncul dalam bentuk yang membuat orang terkejut dan tak menyangka, tapi ternyata relevan dan lebih bermanfaat tanpa kita sadari. Contohnya itu solusi sederhana untuk masalah besar yang belum dianggap rumit. Yang selanjutnya ada berguna.
yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, dan mempermudah. Maksudnya gimana di dalam kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil gitu. Contoh sehari-hari itu yang lebih enak tuh ada orang yang memiliki kursi dengan desain ergonomis gitu. Jadi kalau duduk lama nggak pegel, tapi hasil kreativitas yang berguna. Nah, selanjutnya ada praktis. Ada botol minum lipat yang bisa disimpan di tas kecil. Nah, praktis banget buat orang-orang yang suka traveling gitu. Selanjutnya ada mempermudah. Contohnya itu aplikasi ojek online atau disebut Gojek, Grab. Nah, bikin orang gampang pesan kendaraan, nggak pernah keluar rumah cari ojek gitu. Jadi artinya itu kreativitas itu disebut berguna kalau hasilnya bisa dipakai orang untuk hidup lebih mudah, nyaman, dan efisien. Bayangin gini, kamu bikin tas dari bekas bungkus kopi. Kalau cuma uniknya orang lihat, wah keren. Nah, tapi kalau tas ini buat dipakai bawa buku ke kampus, itu baru berguna. Ada orang bikin aplikasi catatan kuliah. Kalau aplikasinya bisa dipakai buat ngingetin jadwal ujian atau ngumpulin tugas, itu jelas berguna bagi mahasiswa. Di rumah ada yang bikin alat pemotong bawang pakai tuas, hasilnya memotong bawang jadi cepet, gak bikin mata perih. Nah, itu contoh hasil kreatif yang berguna di dapur. Nah, jadi gampangnya itu berguna itu artinya hasil kreativitas bikin hidup lebih enak, lebih praktis, dan lebih gampang. Yang ketiga itu dapat dimengerti. Yang diartikan hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu, atau sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja, tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat diulangi. Yang pertama itu pembuatan tugas atau makalah. Kalau ada mahasiswa bikin makalah dengan sistematis, ada pendahuluan, isi, penutupan, pakai sumber yang jelas. Teman lain atau adik tingkat bisa meniru format itu. Itu berarti dapat dimengerti. Kalau makalahnya asal comot, isi dari internet atau copy paste tanpa jelas alurnya, dosen atau teman bakal bingung gitu. Tidak dapat, karena makalah tersebut tidak dapat dimengerti. Yang kedua itu ada presentasi di kelas. Kelompok kamu itu bikin presentasi dengan slide yang rapi, poin-poin jelas, dan penjelasan rutin. Teman lain bisa mengerti isinya, bahkan bisa pakai pola yang sama untuk topik lain, dapat dimengerti. Tapi kalau presentasi pakai istilah rumit, slide penuh tulisan, dan nggak ada alur, audiens bingung jadinya, makanya disebut dengan tidak mengerti. Yang ketiga itu ada praktikum atau penelitian. Saat praktikum, kamu itu menemukan cara pakai alat lab lebih cepat. Kalau kamu catat langkah-langkahnya, teman bisa ikut cara itu juga karena dapat dimengerti. Kamu kalau cuma kebetulan berhasil karena asal coba, tapi kamu nggak tahu pasti gimana prosesnya, teman lain nggak bisa ngulang karena mereka tuh tidak mengerti. Yang keempat itu diskusi kelas. Kalau kamu jelasin materi ke teman-teman dengan bahasa sederhana dan tidak rumit, mereka tuh bisa mengerti dan bahkan jelasin lagi ke orang lain. Karena dapat dimengerti artinya dapat dimengerti.
Kamu jelasin materi kuliah ke teman pakai bahasa sederhana, kasih contoh nyata, dan alurnya tahu dari jurnal apa, makanya sumbernya ada. Temanmu jadi paham, bahkan bisa jelasin lagi ke orang lain. Contoh itu waktu belajar pengambilan keputusan, kamu jelasin step by step dengan contoh sehari-hari kayak milih tempat makan bareng teman. Yang tidak dimengerti itu kamu jelasin materi pakai istilah rumit, lompat-lompat, atau terlalu cepat. Teman bingung, akhirnya nggak bisa mengulangi penjelasan ke orang lain. Kalau kamu jelasin pakai bahasa ribet atau muter-muter, teman juga bingung dan nggak bisa jelasin lagi ke orang lain karena mereka itu tidak mengerti. Nah, yang kelima itu ada penggunaan aplikasi kampus. Misalnya itu ada mahasiswa bikin panduan cara pakai aplikasi e-learning step by step dengan gambar. Teman lain bisa ikuti dan berhasil login atau unggah tugas karena dapat dimengerti. Kalau panduan cuma bilang, ya coba aja klik-klik di sini. Orang lain susah ngerti karena tidak dapat dimengerti, artinya mereka tuh tidak tahu kemana arahnya. Kalau beda sama yang ada gambar, di situ ditunjukkan pertama itu gimana dan selanjutnya gimana gitu. Ada mahasiswa bikin panduan cara login ke e-learning kampus. Panduannya itu step by step, lengkap dengan gambar, mulai dari buka link, masukin NIM, klik menu tugas. Teman-teman lain bisa ikuti tanpa masalah. Itu karena mereka itu disebut dengan mengerti. Mereka itu dapat mengerti. Yang tidak dapat dimengerti itu panduannya itu cuma ngomong, ya klik-klik aja sampai bisa masuk. Artinya itu teman lain bingung, ada yang berhasil, ada juga yang gagal karena mereka itu tidak tahu stepnya gimana, masuk apanya dulu, linknya kemana gitu. Nah, yang keenam itu ada kegiatan organisasi kampus. Nah, pengurus BEM bikin SOP acara ataupun alur perizinan jadwal anggaran. Angkatan berikutnya bisa pakai SOP itu lagi untuk acara lain karena mereka tuh dapat mengerti. Kalau acaranya jalan hanya karena kebetulan atau improvisasi tanpa dicatat, tahun depan orang lain bingung, tidak dapat mengerti, artinya dapat dimengerti. Nah, pengurus BEM bikin SOP alur kerja atau cara, misalnya itu seminar dicatat jelas, cara buat proposal, siapa yang urus perizinan, siapa yang handle dana, dan template acara. Tahun depan pengurus baru bisa ikut format itu untuk acara lain. Yang tidak dapat dimengerti itu acara sukses cuma karena panitia tahun itu kerja ekstrak gitu, untuk improvisasi tapi nggak ada catatan prosesnya. Pas diganti pengurus baru, mereka itu bingung harus mulai dari mana dan kemana. Nah, selanjutnya ada kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan. Yang pertama itu kelancaran berpikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat yang menekankan akan kualitas. Yang kedua itu keluasan pikiran, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide-ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan macam-macam pendekatan cara pemikiran. Yang ketiga itu dapat dimengerti, yang diartikan hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu, atau sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja tidak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan atau tidak dapat diulangi. Maksudnya itu hasil kreativitas harus bisa dijelaskan dan dipahami oleh orang lain, bukan kebetulan semata. Selain ide-ide yang dapat dimengerti, bisa diulang, diterapkan kembali dan
dikembangkan oleh orang lain di waktu yang lain juga. Jika suatu saat terjadi kebetulan dan tidak bisa dijelaskan prosesnya, itu bukan hasil kreativitas yang sejati. Contohnya itu proses pembuatan sabun herbal alami dengan langkah-langkah yang bisa dijelaskan dan diajarkan ke orang lain. Cara mengatur strategi pemasaran digital berdasarkan data analisis konsumen bisa dijelaskan secara logis dan diulang. Penelitian menciptakan pupuk organik cair dari limbah dapur dengan metode ilmiah yang bisa didokumentasikan. Selanjutnya ada kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya itu kreativitas bisa kita artikan dulu. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru, bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kreativitas tidak hanya soal menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, tetapi juga cara berpikir yang terbuka, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Dalam konteks kepemimpinan, pendidikan maupun pekerjaan, kreativitas menjadi kunci untuk menemukan solusi inovatif dan efektif terhadap setiap permasalahan. Selanjutnya ada dua aspek utama kreativitas yang dijelaskan pada gambar adalah satu itu kelancaran berpikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat gitu, yang menekankan akan kualitas. Pengertian itu kelancaran berpikir adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan banyak ide secara cepat, lancar, dan relevan dalam menyelesaikan masalah ataupun dalam menghadapi masalah. Dengan adanya kelancaran berpikir tinggi biasanya bisa memberi banyak alternatif solusi tanpa harus berpikir terlalu lama. Penjelasan yang lebih dalam itu, kemampuan ini menandakan bahwa seseorang tidak mudah mentok ataupun kehabisan ide. Mereka itu cepat menanggapi perubahan ataupun mampu mengalirkan gagasan secara terus-menerus. Kelancaran berpikir tidak hanya soal jual ide, tapi juga kemampuan memilah ide yang realistis dan bisa diterapkan. Contoh nyata itu, seorang guru kreatif menemukan siswanya bosan saat belajar. Ia langsung punya beberapa ide, seperti mengganti metode ceramah dengan kuis, simulasi permainan, atau diskusi kelompok. Dalam dunia bisnis itu, seorang manajer itu mampu dengan cepat merancang berbagai strategi promosi seperti pemotongan harga, kerjasama dengan toko online, dan kampanye media sosial. Dalam penelitian, mahasiswa kreatif bisa mengemukakan banyak topik dan pendekatan riset baru hanya dalam satu pertemuan bimbingan. Manfaatnya itu yang pertama itu dapat meningkatkan efisiensi karena ide cepat muncul. Yang kedua itu menumbuhkan semangat inovatif dalam tim. Yang ketiga itu dapat mencegah kebuntuan atau stagnasi dalam pemecahan masalah. Kendala itu banyak ide tapi sulit menentukan yang paling tepat. Kadang ide muncul terlalu cepat tanpa pertimbangan yang matang. Kesimpulan itu, orang yang memiliki kelancaran berpikir mampu menemukan berbagai solusi dengan cepat dan bervariasi, tidak terpaku pada satu pola pikir saja. Yang kedua itu ada kelewasan berpikir, yaitu kemampuan untuk memproduksi memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah dan tujuan organisasi. Pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk mengembangkan visi dan tujuan organisasi,
serta tetangga yang menghadangnya. Mereka itu mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dengan mengandalkan inovasi. Nah, penjelasan itu visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan, sedangkan tujuan inovasi itu sasaran kontrak yang menunjukkan perubahan. Pemimpin inovatif merumuskan visi yang jelas dan menerjemahkan ke tujuan terukur. Contoh nyata itu pabrik mengelola bawang. Visi itu menjadi pemasok bawang kering berkualitas ekspor. Dalam 3 tahun, tujuan SMART itu mengurangi kadar air bawang dari 30% ke 10% pada March uji dalam 6 bulan dengan menurunkan kerusakan itu 60%. Dinas Pendidikan itu visinya itu semua siswa tamatan literasi dasar. Tujuan itu meningkatkan skor baca 20% dalam 1 tahun, memulai program mentoring. Langkah praktis untuk menyusun dan menjelaskan visi dan tujuan itu menganalisis awal data baseline itu beberapa kondisi sekarang, buat visi singkat dan menginspirasi. Ketiga itu turunkan ke tujuan SMART. Yang keempat itu rancangan roadmap. Yang kelima itu tetapkan KIP dengan mekanisme monitoring. Yang keenam itu komunikasikan ke semua pemangku kepentingan dan ulangi pesan secara konsisten. Contoh KIP itu sederhana, waktu proses presentasi produk layak jual, feedback pengalaman, jumlah adopsi teknologi baru. Indikator kebersihan itu tercapai milestone, bukti kuantitatif, perbaikan tim, paham arah, stakeholder memberi dukungan. Jebakan umum itu visi terlalu abstrak pada tujuan kontrak. Tujuan tidak realistis sehingga dimotivasi bila gagal, tidak ada monitoring. Yang ketiga itu memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin yang inovatif memiliki ambisi untuk tidak pernah puas dengan kondisi nyaman. Mereka itu kerap menguatkan perubahan. Bagi mereka, berdiam ataupun berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih berisiko ketimbang menjajal suatu hal yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasinya. Penjelasan itu pemimpin inovatif tidak sekadar menunggu perubahan, tetapi mereka berubah sebagai tantangan yang harus dipecahkan. Artinya itu mereka aktif memfasilitasi, memitigasi risiko dan mengelola resiliensi. Contohnya itu manajer pabrik yang memiliki peralihan ke mesin pengering energi rendah. Dia mulai pilot kecil, melatih operator, menyesuaikan SOP, lalu mengandalkan setelah membukti efektif. Yang keempat itu berani bertindak di luar aturan. Bukan berarti melanggar hukum, melainkan berani menantang kebiasaan prosedur birokratis atau cara selalu dilakukan. Ketika aturan tidak menghambat perbaikan, pemimpin seperti ini mengambil inspiratif, mencari celah kebijakan yang fleksibel, dan berani mencoba mendekatkan pendekatan baru sambil tetap menjaga etika dan keperluan hukum. Contohnya itu kepala pabrik memanfaatkan window waktu malam untuk uji coba mesin baru walaupun SOP menyarankan perubahan hanya tiap 3 bulan setelah mendapat persetujuan manajemen. Manfaat itu mencapai inovasi. Selanjutnya menguji ide lebih cepat. Yang ketiga munculkan solusi kreatif untuk masalah sistemik. Langkah praktis dan aman untuk bertindak di luar aturan. Yang pertama itu memetaan aturan. Tahu mana yang hukum, mana yang kebiasaan internal. Kedua itu analisis risiko. Apa risiko legal ataupun operasional buat mitigasi. Yang ketiga itu minta izin, dukungan
minimal dapat buy-in dari atasan ataupun stakeholder kunci bila perlu. Yang keempat itu pilot control, skala kecil, waktu terbatas, parameter pengukuran. Kelima itu dokumentasi, catat proses hasil pembelajaran, pakai itu untuk mengubah aturan formal bila berhasil. Karena itu transformasi, menjelaskan alasan dan hasil ke tim agar tidak muncul kecurigaan. Indikator kebiasaan itu banyak pilot yang dijalankan, durasi implementasi ide baru, bukti perbaikan produktivitas, biaya, quality, adopsi aturan baru berdasarkan hasil pilot. Jebakan dan mitigasi itu, jebakan itu bertindak tanpa analisis masalah hukum, operasional. Sedangkan mitigasi itu selalu melakukan analisis risiko dan dokumentasi, konsultasi minimal dengan pihak terkait. Yang kelima itu tidak takut gagal. Pemimpin yang tidak takut gagal itu mendorong eksperimen, menerima kegagalan sebagai sumber data dan cepat belajar. Fokusnya pada learning velocity, seberapa cepat tim belajar dalam percobaan. Contohnya itu prosedur pangan mencoba 3 metode pengawetan dalam batch kecil, 2 gagal tapi 1 berhasil, dan diskalakan. Manfaat itu mempercepat pembelajaran organisasi, mengurangi biaya jangka panjang karena eksperimen kecil mencegah investasi besar di ide buruk. Selanjutnya itu safety net, itu pastikan eksperimen itu tidak merugikan stakeholder utama ataupun pelanggan ataupun karyawan. Indikator keberhasilan itu juga eksperimen pada periode rasional, eksperimen yang memberikan indexing. Waktu rata-rata dari eksperimen itu keputusan, dokumentasi pembelajaran. Karena itu mau berkolaborasi. Pemimpin itu inovatif. Pemimpin inovatif itu sadar bahwa ide terbaik sering muncul saat lintas fungsi ataupun lewat kerja sama eksternal ataupun MIS dengan pelanggan pemasok, pengguruan tinggi ataupun komunitas. Kolaborasi memperbesar sumber daya kompetisi dan pasar. Contohnya itu UMKM pengolahan bawang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian untuk menguji teknologi pengeringan murah. Manfaatnya itu akses ke pengetahuan, teknologi, fasilitas, pasar yang tidak dimiliki sendiri. Risiko bagi partner itu validasi ide lebih cepat dan penggunaan pihak luar. Selanjutnya itu pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pemimpin untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi baik maupun kecil, besar maupun kecil, bahkan hingga tingkat di keluarga. Kemudian ditegaskan bahwa pemimpin yang mampu mengambil keputusan cepat dan tepat dianggap berhasil. Sebaliknya keputusan yang lambat akan keliru, menunjukkan kekurangan efektif kepemimpinan. Setiap keputusan adalah pilihan di antara beberapa alternatif dan selalu membawa konsekuensi atau risiko. Oleh karena itu, pemimpin harus siap menanggung implikasi dari setiap keputusan yang diambil. Selanjutnya itu hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikat adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta, data, penentuan matang dan alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang lebih tepat hingga dapat diartikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama itu pendekatan sistematis, artinya itu keputusan dibuat melalui langkah-langkah logis, berurutan dan terencana, bukan spontan ataupun emosional.
Pemimpin efektif itu menganalisis data, mengidentifikasi alternatif, dan memilih solusi berdasarkan kriteria objektif. Yang kedua itu tidak dilakukan secara kebetulan. Keputusan yang baik tidak muncul karena feeling gitu, semata karena hasil penghitung dan pemikiran. Pemimpin profesional itu harus memiliki dasar logis dan alasan yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu berdasarkan pada sistem dan kemampuan organisasi. Nah, setiap keputusan itu sesuai kapasitas organisasi ataupun tenaga kerja, dana, fasilitas tuh, pemimpin harus mempertimbangkan apakah keputusan dapat dijalankan, apakah SDM siap, apa lingkungan mendukung. Nah, yang keempat itu menentukan hakikat permasalahan. Sebelum memutuskan, pemimpin itu wajib memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Banyak keputusan gagal karena salah satu mengidentifikasi masalah. Contoh itu produksi turun bukan karena mesin rusak, aparatur belum dilatih dengan mesin baru. Jika di anosis salah, keputusan juga salah. Kelima itu menghindari coba-coba. Keputusan yang diambil hanya untuk mencoba keberuntungan biasanya berisiko tinggi. Pendekatan ilmiah tidak disarankan. Kumpulkan data, analisis jika uji coba skala kecil, evaluasi hasil, harus diambil keputusan finansialnya. Yang karena itu berbasis fakta dan data. Fakta dijadikan keputusan lebih objektif, kepercayaan dan dapat diterima semua pihak. Dengan fakta kepercayaan terdapat pimpinan meningkat karena keputusan terlihat profesional. Yang ketujuh itu pertimbangan alternatif. Keputusan alternatif lahir perbandingan beberapa pilihan. Setiap alternatif itu memiliki kelebihan dan risiko yang berbeda-beda sehingga perlu penilaian matang sebelum menentukan yang terbaik. Selanjutnya itu tahapan pengambilan keputusan. Berdasarkan faktor penyebabnya masalah yang dihadapi sederhana adalah masalah yang mengandung ciri-ciri sendiri gitu dan tidak kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran luas tetapi cukup dilakukan secara individual. Selanjutnya masalah yang kompleks, yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri besar tidak sendiri-sendiri berkaitan dengan masalah lain dan mempunyai akibat yang luas. Selanjutnya ada berdasarkan faktor penyebabnya. Masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. Yang pertama itu masalah yang jelas penyebabnya. Faktor penyebabnya jelas, bersifat rutin dan biasanya timbul berulang-ulang sehingga memecahkan masalah dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya telah ditentukan. Langkah-langkah tersebut relatif mudah untuk menghitung hasil serta akibat-akibatnya. Yang kedua itu masalah yang tidak jelas. Penyebabnya yaitu masalah yang timbul secara kasus yang menyimpang dari masalah organisasi bersifat umum. Faktor penyebab tidak jelas gitu. Selanjutnya itu ada 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan penggunaan teknik ilmiah. Yang pertama itu hakikat daripada masalah yang dihadapi atau mengidentifikasikan masalah yang mengetahui dihadapi itu dalam setepat-tepatnya. Teori ini terlalu fokus pada logika dan profesional, padahal dalam praktik kepemimpinan itu emosional, empati dan komunikasi interpersonal itu sangat mempengaruhi efektivitas keputusan. Dan yang kedua itu mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Dalam teori proses pengambilan keputusan itu dampak dilakukan oleh individual ataupun pemimpin bukan secara kolaboratif. Padahal pemimpin inovatif itu menuntut partisipasi aktif agar muncul berbagai ide baru dan
keputusan lebih efektif. Ketiga itu mengolah fakta dan data tersebut, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Teori klasik ini belum menyinggung peran teknologi dan analisis data modern atau big data, AI, dan sistem informasi manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Yang keempat itu menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Teori ini belum menyinggung bagaimana pemimpin menilai risiko dari setiap keputusan serta bagaimana beradaptasi jika keputusan ternyata tidak sesuai harapan. Kelima itu memilih cara memecah dari alternatif yang telah diolah dengan matang. Walau teori ini menyebut teknik ilmiah, namun tidak memberi ruang eksplisit untuk eksperimen, ide baru, ataupun keberanian berpikir di luar kebiasaan out of the box. Dalam kepemimpinan kreatif, hal ini justru menjadi kunci utama. Karena itu memutuskan tindak apa yang hendak dilakukan. Setelah keputusan dibuat, teori ini tidak menjelaskan bagaimana pemimpin mengomunikasikan keputusan terhadap tim agar dipahami dan dijalankan dengan komitmen penuh. Contohnya itu kebijakan baru gagal diterapkan karena tim tidak diberi pemahaman dan inovasi yang cukup. Yang ketujuh itu menilai hasil yang diperoleh sebagai akibat yang daripada keputusan yang telah diambil. Jadi teori ketujuh itu langkah ilmiah ini akurat dengan aspek logika dan struktur, tetapi kurang menyoroti di mesin manusia, aktivitas, kolaborasi, dan adaptasi modern. Selanjutnya itu dasar pendekatan. Dengan tambahan itu, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih holistik, inovatif, dan efektif dalam dunia kepemimpinan modern. Berdasarkan pendekatan dari pengambilan keputusan, yaitu yang pertama itu intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat objektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua itu pengalaman pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat menghitung ataupun ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Pendekatan ini berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang pernah diambil pemimpin, artinya itu keputusan dibuat dengan belajar dari keberhasilan ataupun kegagalan sebelumnya. Contohnya itu seorang manajer pemasaran yang dulu pernah gagal menjual produk karena promosi tidak tepat, kini memutuskan untuk memilih strategi digital marketing setelah melihat keberhasilan cara itu pada proyek sebelumnya. Manfaat itu mengurangi risiko kesalahan karena belajar dari pengalaman masa lalu. Yang kedua itu membuat keputusan lebih realistis dan praktis, dapat dipercaya proses pengambilan keputusan karena udah ada referensi nyata. Selanjutnya itu dasar pendekatan dari pengambilan keputusan, yaitu ada 3, itu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Keputusan diambil berdasarkan data-data ataupun bukti yang nyata, bukan perasaan ataupun opini pribadi. Dengan fakta, keputusan menjadi lebih objektif, dapat diuji dan diterima semua pihak. Yang keempat itu wewenang. Keputusan yang diambil oleh pemimpin berdasarkan otoritas ataupun jabatan yang dimiliki. Biasanya digunakan dalam organisasi memiliki struktur hierarkis agar keputusan cepat dilaksanakan. Selanjutnya itu ada logika ataupun rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan logika ataupun studi kasus yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan.
Selanjutnya ada jenis keputusan organisasi, yaitu keputusan rutin. Yaitu keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikan. Itu keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya berulang-ulang dan sudah memiliki prosedur yang tetap. Biasanya muncul itu dalam kegiatan operasional sehari-hari, tidak memerlukan analisis panjang karena sudah ada aturan dan standar yang mengatur. Yang kedua itu keputusan yang tidak rutin. Keputusan yang diambil dalam situasi khusus, tidak terduga dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jenis keputusan ini memerlukan pemikiran kreatif, analisis mendalam, dan terkadang keberanian mengambil resiko. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama itu nilai individual mengambil keputusan. Nilai individual itu keyakinan ataupun prinsip ataupun juga pandangan hidup yang dimiliki seseorang sejak kecil dan terbentuk dari lingkungan keluarga, budaya, ataupun pengalamannya. Nilai ini yang menjadi dasar moral dan etika ketika seseorang menghadapi dilema ataupun pilihan sulit. Selanjutnya itu kepribadian. Setiap individu itu memiliki tingkat keberanian yang berbeda-beda dalam menghadapi risiko. Dalam pemimpin yang berani mengambil risiko tinggi itu, ada juga yang lebih berhati-hati. Dalam pemimpin inovatif, kemampuan menilai dan mengolah risiko sangat penting. Ketiga itu kecenderungan terhadap pengambilan risiko untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan. Perawatan harus membedakan situasi ketidakpastian dari situasi risiko karena keputusan yang berbeda-beda dibutuhkan dalam kedua situasi. Faktor pribadi berhubungan dengan sifat-sifat psikologis dan praktek individu seperti tingkat emosional, cara berpikir, orientasi terhadap kuasa ataupun ideologis. Kepribadian itu menentukan gaya pemimpin dalam mengambil keputusan, apakah rasional, emosional, terbuka atau otoriter. Kesimpulannya itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu menunjukkan bahwa faktor pengaruh utama itu dampak terhadap pemimpin kreatif dan inovatif. Yang kedua itu nilai individu menentukan arah moral dan etika keputusan, mendorong keputusan yang berintegrasi dan dipercaya oleh tim. Yang ketiga itu cenderung resiko memutuskan beberapa berani pemimpin mengambil keputusan baru, mendorong inovasi dan keberanian menghadapi tantangan. Keempat itu kepribadian mempengaruhi gaya dan cara berinteraksi dengan tim, membentuk suasana kerja yang terbuka, kolaborasi, dan inspirasi.